Haddatsana bercerita na pada kami Abu Dawud sapa Muhammad bin Kasir al-Abdi. Akhbarona mengkabari na pada kami sapa Sufyan. Haddatsana bercerita pada kami Sufyan sapa al-Aghor an Khalifah ibni Husain dari Khalifah bin Husain an jaddihi dari kakeknya Khalifah yaitu Qais ibni Asim namanya. Qala berkata kakek atau Qais, Ata itu datang aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridu menghendaki aku al-islama pada Islam. Jadi Qais ini menceritakan awal-awal dia pengen masuk Islam itu. Fa amaroni maka perintah sopo nabi ini padaku an aktasila agar mandi aku bimain dengan air wa sidrin dan daun bidara. Bimain wa sidrin dengan air dan daun bidara. Jadi daun bidara itu ya perlu ditanam. Barangkali ada orang meninggal, ada orang masuk Islam, seperti dalam hadis ini, atau untuk pengobatan sihir dan lain-lain. Fihi dalilun wadihun ala annaman aslama yu'maru bil ghusli. Jadi di dalam hadis ini ada dalil yang jelas bahwa orang yang masuk Islam itu diperintah untuk mandi. Li'anna amron nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yadullu alal wujub. Karena perintahnya Nabi itu menunjukkan bahwa itu adalah wajib, ya. Jadi perintah itu menunjukkan atas suatu kewajiban, itu mandi. Yes, kalau mampu mandi ya silahkan mandi. Nah ini ada beberapa pendapat ulama ya, sing sampean percaya ya karepmu, ora ya karepmu. Yang penting ya, kalau meninjau dari hadisnya Nabi, mandi pas masuk Islam ya itu wajib. Qala al-Khattabi hadzal ghuslu inda aksari ahlil ilmi alal istihbab la alal ijab. Jadi menurut Al-Khattabi, mandi ini menurut kebanyakan ahli ilmu itu kedudukannya hanya istihbab. Istihbab itu ya sunnah. Jadi tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Karena mungkin mereka punya punya pandangan yang berbeda-beda. Ya dilihat latar belakangnya dulu. Ya, dilihat latar belakangnya dulu. Ini dulu sebelum Islam itu kafirnya kafir model apa kan gitu kan. Ya, dan tidak seluruh sahabat Nabi yang masuk Islam terus oleh Nabi disuruh mandi soalnya itu. Jadi tidak semua orang yang masuk Islam itu oleh Nabi disuruh mandi ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya itu kan dulu asalnya ya
belum Islam, terus setelah Islam ya tidak diketahui disuruh mandi apa enggak, kan gitu kan. Bisa jadi tidak semuanya disuruh mandi. Nah, cuma kebetulan kalau di hadis ini Qais bin Asim itu diperintahkan untuk mandi. Ya, ya kalau dipikir-pikir ya semua sahabat Nabi itu asalnya ya kafir. Ya, kalau diperintah baca la ilaha illallah ya jelas itu la ilaha illallah. Kalau diperintah mandi ini ya tidak semuanya kan, tidak semuanya. Sehingga dari perbandingan berbagai riwayat itu kebanyakan ahli ilmu mengatakan hukumnya adalah istihbab, tidak sampai ke wajib. Itu loh. Bukan kok ahli ilmu itu membantah Nabi ya enggak. Berarti ahli ilmu kurang ajar, hadisnya wajib kok. Mereka malah menghukumi istihbab ya enggak seperti itu. Ya, wajib kalau dalam konteks ini. Di konteks lain seperti yang sudah saya jelaskan itu mungkin ada beberapa sahabat yang tidak diperintahkan untuk mandi. Wa qala As-Syafi'i idza aslamal kafiru uhibbu lahu an yaktasila. Nah, Imam Syafi'i juga ini mengatakan kalau ada orang kafir masuk Islam, aku seneng kalau dia itu mandi, ya. Kalau dia itu mandi. Fa illam yaf'al walam yakun junuban ajza'ahu an yatawaddo'a wa yusolliya. Kalau seandainya dia tidak mandi dan kondisinya itu tidak junub loh ya. Karena ada orang kafir itu habis jima istrinya ya enggak mandi itu ya ada. Itu loh. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i seandainya dia tidak mandi terus kondisinya ya tidak junub ya yes cukup dia wudhu terus sholat itu aja itu yes cukup lah. Wa kana Ahmadu bin Hambal wa Abu Saur yujibanil iktisala alal kafir idza aslama qaulan bidhahiril hadis. Nah, kalau madhabnya Ahmad bin Hambal, madhab Hambali dan Abu Saur, mereka berdua mewajibkan mandi atas orang kafir yang masuk Islam berdasarkan dohirnya hadis di atas itu. Wis pokoknya hadisnya ngono ya ngono, adus ya adus, iku wajib gitu. Waqalu la yahlu al musriku fi ayyami kufrihi min jima'in au ihtilamin wa huwa la yaktasilu. Mereka berpendapat yang namanya orang musyrik ya di hari-hari kekafirannya itu, yang namanya manusia pasti pernah jima seorang wanita, pernah mimpi basah dan dia tidak mandi ya, dan dia tidak mandi. Wong jenenge wong musyrik ya kan, di hari-hari kekafirannya, di hari-hari kemusyrikannya sering jima itu sering, mimpi basah ya sering dan tidak mandi. Walawi tasala lam yasihu minhu, dan seumpama dia mandi loh, mandinya juga tidak sah. Ya, umpama dia mandi, mandinya juga tidak sah. Li'anal iktisala minal janabati fardun min furudiddin, karena yang namanya mandi dari junub itu adalah kewajiban dari kewajiban agama ya. Wa huwa la yujzi'uhu ila ba'dal iman kasolati wa zakati wa nahwiha. Dan apa, mandinya itu tidak sah ya, mandinya itu tidak sah
kecuali setelah keimanan. Walaupun orang musyrik dia mandi junub ya tidak sah mandinya, kecuali setelah keimanan, ya seperti sholat, zakat dan lain-lain itu. Walaupun sholat, walaupun zakat, tapi kalau belum masuk Islam masih musyrik, sholat zakatnya ya tidak sah. Ya, itu wa kana malikun yaro an yaktasilal kafiru idza aslama. Nah, Imam Maliki berpendapat bahwa orang kafir yang masuk Islam ya ya harus mandi, wajib mandi. Wahtalafu fil musyriki yatawaddau fi hali syirkihi tsumma yuslimu. Nah, mereka berselisih di dalam urusannya orang kafir, orang musyrik ya. Dalam urusannya orang musyrik yang dia itu wudu. Wudunya itu masih dalam keadaan musyrik, kemudian dia masuk Islam. Gimana? Wudunya itu sah apa enggak? Jadi wudu, tapi wudunya itu dia belum masuk Islam, terus ya belum batal, belum kentut, belum buang air, dia masuk Islam. Lah wudunya tadi itu sah apa enggak? Faqala ba'du ashabi ra'yi. Nah, terus sebagian ashabu ra'yi yang punya pendapat mengatakan lahu an yusolliya bil wudu'il mutaqaddim fi hali syirki. Lah dia boleh untuk sholat dengan wudhu yang tadi pas waktu keadaan syirik, boleh, sah. Itu pendapat ba'du ashabur ra'yi. Walakinahu lau tayammama tsumma aslama lam yakun lahu an yusolliya bidzalika tayammum hatta yasta'nifat tayammum fil Islam in lam yakun wajidan lil ma. Ya. Tapi kalau dia tayamum dalam keadaan musyrik itu tayamum terus masuk Islam, lah dia tidak boleh sholat dengan tayamumnya yang tadi, sehingga dia harus tayamum lagi di dalam Islam seandainya tidak ada air. Ya ngene iki ilmu fikih ya ngene iki. Jadi setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Wal farqu bainal amrayni indahum anat tayammuma muftakirun ilan niyah wa niyatul ibadati latasihu min musyrikin. Yang membedakan antara dua perkara itu adalah, kan tadi kalau wudhu dalam keadaan musyrik terus masuk Islam, sholat dengan wudhu yang tadi itu boleh, kan gitu. Kalau tayamum dalam keadaan musyrik terus masuk Islam terus sholat tidak boleh, harus tayamum lagi kalau memang tidak ada air. Yang membedakan adalah tayamum itu butuh niat, dan niat ibadah itu tidak sah dari orang musyrik. Ya, wa taharatu bil ma'i ghairu muhtaqiratun ilan niyah. Nah, sedangkan bersuci dengan air itu tidak butuh pada niat. Ya, tidak butuh pada niat. Itu masalahnya. Wa idza wujidat minal musyrik sohat fil hukmi kama yujadu minal muslim sawa. Jadi kalau ada pensucian dengan air dari orang musyrik, itu hukumnya ya sah. Ini menurut pendapatnya ini. Sebagaimana orang muslim kalau bersuci dengan air itu juga sah, sama. Ya. Itu pendapat ba'du ashabi ra'yi.
Wa qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan idza tawaddoa wa huwa musyrikun au tayammama tsumma aslama kana alaihi datul wudu'i lis sholati ba'dal islami. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, kalau seseorang itu wudu dalam keadaan musyrik atau tayamum dalam keadaan musyrik terus masuk Islam, maka dia harus mengulang wudu untuk sholat setelah dia masuk Islam itu. Ya ngono kuwi beda-beda pendapatnya. Wa kadzalika tayamum la farqa bainahuma. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak ada bedanya antara tayamum dan wudu, tidak ada bedanya. Walakinnahu law kana junuban faktasala tsumma aslama fa inna ashabahu qad ikhtalafu fi dzalik. Nah, tapi kalau kasusnya dia itu junub, si musyrik itu junub, terus mandi, ya, musyrik, junubnya masih keadaan musyrik, terus masuk Islam, maka sahabat-sahabatnya Syafi'i berselisih di dalam masalah ini. Ya, faminhum man aujaba alaihil iktisala sanian kal wudu sawa, ya, wahada asbah wa aula. Nah, sebagian sahabatnya Syafi'i ya dia harus mandi untuk yang kedua kali. Ya mandi yang kedua ini ya sesudah masuk Islam itu. Mandinya yang tadi ya enggak kepake. Ya seperti wudu, sama saja. Nah ini asbah wa aula. Ini lebih, istilahnya lebih tepat lah, lebih tepat. Wa minhum man faraqa bainahuma. Nah, sebagian ashabu Syafi'i juga ada yang punya pendapat itu harus dibedakan antara keduanya itu. Faro'a ana alaihi an yatawaddo'a ala kulli hal walam yura alaihi iktisal. Fa in aslama wa qad alima annahu lam takun asobathu janabatun qattu fi hali kufrihi fala ghusla alaihi fi qaulihim jami'a. Jadi dia wajib untuk wudu atas setiap keadaan, ya. Tapi kalau masalah mandi itu tidak. Seandainya ada orang masuk Islam dan dia tahu persis bahwa dia tidak tertimpa jenabat pada saat dia masih kafir, ya sudah tidak harus mandi. Nah, gitu. Fi qaulihim jami'a, di dalam ucapan mereka semua. Wa qaulu Ahmad fil jam'i baina ijabil iktisal wal wudu alaihi idza aslama asbaha bi dhahiril hadis wa aula bil qiyas intaha kalamu. Nah, adapun ucapannya Imam Ahmad bin Hambal di dalam menggabungkan antara wajibnya wudu dan wajibnya mandi, ya, wajibnya mandi dan wajibnya wudu. Ketika masuk Islam, seseorang itu masuk Islam itu ya lebih mirip dengan dohirnya hadis, dan kalau dikiaskan ya lebih benar. Jadi ya satu-satu sokono lah, banyu ya akeh itu kan. Qultu qaulu man qala biwujubil iktisali alal kafir idza aslama huwa muwafiqun bi dhahiril hadis. Li anna haqiqatal amr al wujubu malam tujat qarinatun sharifatun anhu wallahu a'lam. Nah, pendapatnya penyusun Ainul Ma'bud sendiri mengatakan bahwa pendapatnya orang yang mewajibkan mandi atas orang kafir yang masuk Islam itu cocok dengan dohirnya hadis, ya. Wis adus iku wajib sesuai dohirnya hadis, karena yang namanya perintah dari Nabi itu hukumnya wajib selama tidak dijumpai
Qarinatun sharifah, pembanding yang menggugurkan wajibnya itu. Gitu. Jadi aslinya perintah dari Nabi itu hukumnya wajib selama tidak dijumpai pembanding yang menggugurkan kewajiban tersebut.